Banjir dan longsor membuat sejumlah desa di Provinsi Aceh menjadi terisolir. Akses terputus dan desa juga tertutup material lumpur. Warga desa pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jurnalis Metro TV mendatangi sebuah desa yang habis diterjang banjir di Aceh Utara dan melihat bagaimana kondisi para warga di tempat pengungsian. Dan berikut liputannya. 18 daerah kabupaten kota atau sekitar 78% dari total wilayah di Provinsi Aceh luluh lantak diterjang banjir bandang. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah di Tanah Rencong sulit ditembus. Tim Metro TV mengunjungi sejumlah desa di Kabupaten Aceh Utara yang masih terisolir akibat bencana banjir bandang setinggi 8 meter. Salah satunya Desa Bukit Linteng di Kecamatan Langkahan. Kanan, oke. Siap, lurus, ya. Terus. Perjalanan dari kota Loksukon menuju Desa Bukit Linteng biasanya memakan waktu sekitar 2,5 jam. Nah, sebenarnya ada jalur utama yang bisa atau yang menghubungkan antara Loksukon dengan Kecamatan Langkahan, namun jalur tersebut terputus sehingga kami terpaksa sedikit memutar melewati jalur alternatif, melewati Cotgire, melintasi area perkebunan kelapa sawit sepanjang puluhan kilometer. Kami akhirnya tiba di jalan utama menuju Desa Bukit Linteng. Saat tim Metro TV tiba, lokasi ini masih tertutup endapan lumpur tebal setinggi 40 cm. Mana rumahnya? Ini bang, kena longsor. Kena banjir, kena longsor. Desa ini belum dapat ditembus kendaraan dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Terputusnya sejumlah akses menuju Desa Bukit Linteng membuat penanganan bencana di wilayah ini seolah tidak tersentuh. Ini siang tadi ya? Tidak heran jika ribuan pengungsi korban banjir bandang di Desa Bukit Linteng saat ini mengandalkan bantuan dari warga desa lain. Masih minimnya bantuan dari pemerintah setempat membuat kondisi para korban serta pengungsi di Desa Bukit Linteng memprihatinkan. Nah, ini adalah salah satu posko yang menampung cukup banyak warga yang menjadi korban dari bencana banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir November ya. Nah, kalau kita berbicara tentang jumlah total korban, itu ada lebih dari 1.800 orang yang menjadi korban di desa ini saja. Nah, di posko ini saja kami mendapatkan informasi bahwa warga korban yang terpaksa untuk tinggal di posko sementara ini mencapai 800 sampai 900 orang. Saat Metro TV tiba, di lokasi pengungsian sedang berlangsung pembagian makan siang. Setiap hari petugas akan memberikan 2 kali jatah makan di waktu pagi dan siang. Ini pembagian nasi setiap jam berapa, Pak? Setiap jam 12, jam 6. Sehari berapa kali? Sehari cuma 2 kali, Pak. Ini yang dewasa cuman bisa makan dapat siang ya, kalau yang pagi untuk anak-anak? Iya. Ini untuk siang-siang ini untuk anak-anak kami. Ya. 2 hari kami sekali, dua kali sehari, ya Pak. Ya. Ibu. Pagi kami enggak makan. Pemberian makan terpaksa dibatasi karena stok logistik di lokasi pengungsian masih minim. Siang itu para pengungsi hanya menikmati hidangan nasi putih dengan lauk seadanya, yakni kuah sayur nangka muda. Mansur Ishak, Kecik Bukit Linteng mengungkap, jumlah anak-anak yang mengungsi di tempat ini mencapai 1/3 jumlah pengungsi dewasa. Para pengurus desa pun harus mengatur distribusi makanan dengan cermat. Di tengah minimnya persediaan obat-obatan serta kondisi pengungsian yang seadanya, anak-anak sangat rentan terserang penyakit. Sebab itu,
perlu mendapat porsi makan lebih agar daya tahan tubuh meningkat. Kalau pas ada yang sakit gimana Pak? Saya sendiri kecewa sama pemerintah. Kenapa udah berapa hari kami di pengungsian, selalu saya minta, mana dinas kesehatan, tolonglah ada bidan dua orang kirim kemari tempat kami sediakan. Karena ini banyak ramai yang sakit. Ini sedang sakit ya Pak? Obat nggak ada. Ini anak ibu sakit apa Bu? Demam. Saya boleh izin pegang ya Bu ya? Sudah berapa lama Bu? Udah 2 hari sakitnya. Udah Dapat boleh. tidak ada obat sama sekali di sini. Jadi menggigil ya. Ya Pak, jadi memang tidak ada obat sama sekali. Nggak ada. Khusus untuk ibu hamil, para pengurus desa menitipkannya ke rumah warga yang tidak terkena dampak. Pemirsa, demikian program Satu Hati untuk Sumatera pada hari ini. Mari kita terus kuatkan doa dan dukungan solidaritas bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban. Dan juga kita doakan semoga penanganan bencana semakin lancar dan cepat. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.